Complicated, drama banget. Gak tahu nih bisa selesai kayak gimana. MU langsung sibuk sejak awal pembukaan jendela transfer musim panas ini. Tapi gue senang berarti klub bener-bener nganggap keterpurukan MU ini tuh sesuatu yang harus diseriusin, sesuatu yang harus bener-bener dibenahin. Apalagi kita tahu sendiri lini depan kita kayak gimana kan. Dari awal bulan langsung dapat Matheus Cunha, terus kabar Mbeumo juga masih terus bergulir nih, kita pantengin terus. Soalnya masih terus di-push juga, masih terus tancap gas, masih terus gaspol nih, biar sampai Mbeumo gabung ke Man United. Jadi masih kita nantikan. Nah, sekarang nih yang lagi panas, kondisi Victor Gyökeres sama Sporting, klubnya sendiri. Yang kondisinya beberapa klub termasuk MU ya, tertarik untuk datangin Victor Gyökeres. Tapi sekarang situasinya lagi beda nih, bisa dibilang complicated, tegang, bahkan juga bisa dibilang drama ya. Ini bukan tentang MU, bukan tentang klub yang pengen beli Gyökeres juga, tapi murni ini tentang Gyökeres sama Sporting, klubnya sendiri. Ini gue ceritain apa masalahnya, situasinya sekarang kayak gimana, dan apa dampaknya juga buat klub-klub yang pengen beli dia, termasuk buat MU, dan apa opini gue. Yuk kita bahas. Pengen cabutnya Victor Gyökeres dari Sporting sepertinya kurang berjalan begitu mulus nih. Di beberapa hari terakhir, kalau kita perhatiin media-media juga ya, muncul laporan adanya perselisihan antara Victor Gyökeres sama Sporting soal nilai transfer yang diharapin dari kedua belah pihak. Nah, dari kabar yang beredar, pemain timnas Swedia ini marah karena menganggap Sporting ini mengingkari gentleman agreement yang telah mereka sepakati. Kesepakatan yang mereka sepakati adalah kalau Gyökeres boleh cabut dari Sporting di akhir musim 2024-2025 dengan harga di bawah klausul rilisnya, yaitu 100 juta euro. Nah, tapi dalam laporan terbarunya ya, gue kutip dari Manchester Evening News, menyebut bahwa Sporting telah menaikkan valuasi Gyökeres dari 60 juta euro atau sekitar 50 juta pounds ya, plus add-on 10 juta euro menjadi 80 juta euro. Laporan dari media Portugal juga dari Record ya, keputusan klub itu gak sesuai kesepakatan yang ngebuat Victor Gyökeres itu merasa marah gitu. Dia marah sampai-sampai si Gyökeres ya ngapus semua hal yang berhubungan dengan Sporting dari bio Instagramnya. Coba deh, kalau kalian cek ke Instagramnya sekarang, nih, tulisannya itu cuman apa ya, atlet doang. Terus dari kabar yang beredar juga, katanya Gyökeres sudah bilang ke klubnya juga kalau dia gak akan mau lagi main untuk Sporting dan gak niat balik juga untuk main pramusim. Bahkan katanya dia siap motong liburannya untuk menyampaikannya ke publik karena merasa gak dihargai, gak dihormati, karena merasa dirinya telah diperlakukan secara tidak hormat. Terus gimana dari Sportingnya sendiri? Apa ada bantahan atau klarifikasi? BTW ini background belakang gue ini masih jelek nih. Mesti ini nanti gue pajang di atas ini juga nih. BTW kalau ngikutin Instagram gue nih, frame gue dua ini dapat dari Carbida nih, dari Bang Bimo, gokil. Nantilah gue beresin. Awalnya emang Sporting belum ngasih komentar apapun tentang hal ini, tentang masalah ini. Tapi akhirnya presiden klubnya sendiri, Frederico Varandas, buka suara di konferensi pers yang diadain di sebuah museum di Leiria. Nih, gue coba kasih tahu ya, apa pendapat Frederico Varandas. Ini gue kutip dari media Portugal Record. Saya mau luruskan satu hal, kami di Sporting itu masih punya akal sehat, kata dia. Sejak awal musim, kami udah bilang dua hal. Kami tidak akan menuntut 100 juta euro, dan nilai transfer akan bergantung pada performa Victor. Performanya gimana? Si Varandas ngomong sendiri. Terus gimana performanya? 63 gol, 17 assist untuk klub dan timnas. Performa luar biasa. Salah satu musim terbaik dalam sejarah sepak bola Portugal. Tapi meski begitu, Sporting tetap nggak akan minta klausul pelepasannya dibayar penuh. Kata dia begitu. Nah, karena kabarnya simpang siur ya, mungkin juga banyak masukan dari netizen, kritik, omelan, maki-makian ya. Terus dia juga bilang nih, si Varandas, tapi orang-orang harus tahu, ancaman, tekanan, atau hinaan nggak akan mempan buat saya. Saya bisa jamin satu hal, Victor Gyökeres nggak akan dilepas dengan harga 60 juta plus bonus 10 juta. Nggak akan. Dan permainan yang sedang dimainkan agennya cuma bikin situasinya makin rumit. Sampai detik ini, belum ada satupun tawaran resmi yang masuk. Nah, itu kata Frederico Varandas, presiden klub dari Sporting. Sebenarnya yang mau ditegesin sama Varandas adalah kalau misalnya mereka betul ngejanjiin kalau misalnya Gyökeres nggak akan dilepas dengan 100 juta euro. Tapi, mereka juga nggak ngomong kalau akan dilepas senilai 60 juta euro gitu. Tapi dia garis bawahi sesuai, tergantung dengan performanya Gyökeres. Saat ditanya apakah ada tawaran resmi senilai 60 juta euro, kalau kata presiden Sporting ini, dia jawab, sampai hari ini, Sporting belum menerima satupun tawaran untuk Victor Gyökeres, baik musim ini maupun musim lalu. Terus dia bilang dia adalah profesional yang luar biasa, tapi sejauh ini belum ada satupun tawaran. Dia masih terikat kontrak 3 tahun lagi dengan Sporting. Terus kita bertanya nih, gimana soal gentleman agreement-nya, Pak? Apa klarifikasinya nih, Pak? Terus dijawablah sama Frederico Varandas, kami sepakat bahwa Sporting tidak akan menuntut klausul rilis di akhir musim, apalagi karena usianya akan menginjak 27 tahun. Kami tahu bahwa Victor punya impian bermain di klub yang bisa
bersaing di Liga Champions. Dan kami juga punya logika. Kata dia, kami menjamin bahwa kami tidak akan menuntut 100 juta. Sporting itu klub yang punya akal sehat dan kami pegang kata-kata kami. Nah, tinggal kita sebagai fans yang kebingungan. Omongan siapa yang bener gitu, antara Gyökeres atau dari pihak Sportingnya. Yang satu bilang dulu kesepakatannya 60 juta euro. Tapi di satu sisi dari Sportingnya bilang nggak ada yang ngomong 60 juta euro. Kita cuma bilang nggak akan 100 juta euro, tapi tergantung dengan performa dia di lapangan. Jadi ribet dan complicated ya. Nah, kalau menurut gue ya, sebenarnya ini sesuatu hal yang gak seharusnya lah terjadi gitu antara pihak Gyökeres sama pihak Sporting. Apalagi dengan kondisi sebenarnya Gyökeres sama Sporting kan punya hubungan yang begitu baik juga. Mereka saling menguntungkan, musim lalu juga begitu bagus performanya. Mereka juara Liga Portugal bareng, mereka juga juara Portugal Cup winner. Dan Gyökeres juga jadi sosok penting kan buat Sporting musim lalu. Begitu luar biasa, begitu tajam, golnya begitu banyak. Ya pokoknya bener-bener ngebantu banget lah. Sangat disayangkan ketika Gyökeres mau cabut dari Sporting, malah harus ngalamin situasi yang ribet kayak gini gitu. Kalau gue sebagai fans MU mah sebenarnya udah ngarep banget ini Victor Gyökeres datang ke Old Trafford. Kita jadi punya 3 penyerang baru nih, Cunha, Mbeumo. Kalau Mbeumo masih ditekan juga nih, harus jadi sama Victor Gyökeres. Trionya mantep ini musim depan. MU sama Sporting juga hubungannya baik dari zaman Ronaldo, Nani, Bruno Fernandes, sampai pelatih kita sendiri kan juga kemarin dapatnya dari Sporting gitu. Sebenarnya di satu sisi gue ngerti kenapa dari pihak Sporting itu pengen naikin jadi 80 juta euro. Kita tahu sendiri mereka habis ngalamin season yang bagus banget, dan itu kan ngebuat juga banyak klub tertarik untuk datengin pemain-pemainnya Sporting. Rumornya juga kan banyak ya, Arsenal kemarin sempet jadiin Gyökeres ini jadi target utama, tapi akhir-akhir ini fokusnya udah mulai beralih ke Benjamin Sesko. Baguslah ambil aja Benjamin Sesko, Victor Gyökeresnya punya kita. Terus kabarnya Juve sama Al Hilal kan juga sempat tertarik tuh buat datengin Gyökeres. Apalagi setelah Al Hilal gagal ngerekrut Victor Osimhen dari Napoli kan. Tapi nih, kalau emang ternyata beneran nih ada gentleman agreement yang telah disebutkan kalau akan dilepas 60 juta euro gitu. Tapi saat ini nggak diakui Sporting, jujur, ini mah sebenarnya mengecewakan banget. Kalau gue sendiri berharap banget ya antara Sporting sama Gyökeres ini bisa cari jalan keluar biar cepat-cepat selesai. Selesai yang baik-baik gitu di akhir penghujung masa Gyökeres di Sporting. Walau sebenarnya rumit juga nih, yang satu nagih di 60 juta euro, yang satu keras kepala kalau gue mau lepas kalau harganya itu di 80 juta euro. Kondisinya sekarang kalau transfernya sekalipun jadi ya, pasti otomatis bakal delay karena masalah ini. Klub-klub yang tertarik pun juga harus nunggu penyelesaiannya akan seperti apa dan kayak gimana nih. Karena nggak mungkin juga nih kalau dari sisi gue, dari fans MU, masa jadi kita yang terpaksa harus bayarin di 80 juta. Duit kita dikit, bos. Tapi menurut gue ya, berarti sebenarnya kondisi Gyökeres sama Sporting ini bisa dianggap udah selesai gitu. Tinggal kita lihat aja akan berlabuh kemana. Cara hubungan kan juga jadi nggak enak kalau misalnya ternyata Gyökeres harus stay sampai musim depan lagi, nggak dilepas sama Sporting. Karena dari Gyökeresnya pun kan juga udah nggak niat mainnya. Kan dia sempat bilang tuh yang tadi, kalau dia nggak akan pernah mau main lagi buat Sporting. Sementara kita, kalau dari POV MU, gue pengennya Gyökeres secepatnya bisa datang ke MU. Soalnya apa? Sebisa mungkin dia jadi bisa ikut preseason juga. Karena pemain-pemain lebih bagus ya, bisa ikut preseason dulu. Karena penting banget preseason, apalagi buat pemain-pemain baru ya, jadi bisa adaptasi. Amorim juga uji coba strategi, coba formasi, dan juga coba-coba pemain gitu, mana yang paling cocok dan tepat untuk musim depan. Oke, itu dia update tentang Victor Gyökeres. Kita nantikan semoga masalah Gyökeres sama Sporting bisa cepat selesai, dan Gyökeres bisa secepatnya datang ke MU. Kita doakan aja guys, itu dulu. Makasih yang udah nonton, kita jumpa lagi di video selanjutnya.